Gupi, ikan seribu, ikan cere, ikan seldung, atau Suadakar Cucilia reticulata, adalah salah satu spesies ikan hias air tawar yang paling populer di dunia. Karena mudahnya menyesuaikan diri dan beranak pinak, di banyak tempat di Indonesia ikan ini telah menjadi ikan liar yang memenuhi parit-parit dan selokan. Dalam perdagangan ikan hias dikenal sebagai guppy atau juga millionfish. 1. Di berbagai daerah lokal seperti Gepi, BTW, Bungkreng, Serewu, atau Sarewu, Set, Cetul atau Citul, JW, Klatau, BJN, dan lain-lain. Gupi merupakan anggota suku Cucilidae yang berukuran kecil. Jantan dan betina dewasa mudah dibedakan baik dari ukuran dan bentuk tubuhnya, maupun dari warnanya, dimorfisme seksual. Panjang total tubuh ikan betina antara 4–7 cm, sedangkan jantannya lebih kecil, sekitar 2,5–4 cm membentuk pola seperti jala reticulata sama dengan pola jaring atau jala, dan perut gendut berwarna putih. Gupi adalah ikan yang sangat mudah berkembang biak. 2. Masa kehamilan ikan ini berkisar antara 21–30 hari, rata-rata 28 hari, bergantung pada suhu airnya. Suhu air yang paling cocok untuk berbiak adalah sekitar 27 derajat Celcius 72 derajat Fahrenheit. Alih-alih bertelur, ikan gupi mengandung dan melahirkan anaknya, Livebearers. Setelah ikan betina dibuahi, daerah berwarna gelap di sekitar anus yang dikenal sebagai bercak kehamilan, gravid spot akan meluas dan bertambah gelap warnanya. Menjelang saat-saat kelahirannya, bintik-bintik mata anak-anak ikan dapat terlihat dari kulit perut induknya yang tipis dan menerawang. Seekor induk gupi dapat melahirkan burayak anak ikan antara 2–100 ekor pada setiap kelahiran, tetapi kebanyakan antara 5–30 ekor saja. Beberapa jam setelah persalinan, induk gupi telah siap untuk dibuahi lagi. Begitu keluar dari perut induknya, anak-anak gupi telah mampu hidup sendiri, berenang, mencari makanan, dan menghindari musuh-musuhnya. Anak-anak gupi ini umumnya akan terus bergabung dengan kelompoknya, dan dengan ikan-ikan lain yang lebih besar. Namun gupi yang telah dewasa tidak akan segan-segan memangsa burayak yang berukuran jauh lebih kecil, sehingga apabila dipelihara di akuarium, anak-anak ikan ini perlu dipisahkan dari ikan-ikan dewasa. Burayak-burayak ini, apabila selamat, akan mencapai kedewasaan pada umur 1 atau 2 bulan saja. Itulah sebabnya ikan ini dengan segera dapat melipat gandakan jumlah anggota kelompoknya, sehingga dinamai juga ikan seribu. Sirip dubur pada ikan jantan mengalami perubahan menjadi gonopodium, yang berfungsi untuk mengeluarkan sperma yang akan masuk pada tubuh ikan betina. 3. Gupi betina memiliki kemampuan untuk menyimpan sperma, sehingga dapat hamil berulang kali dengan hanya 1 kali kawin. Faktor kunci keberhasilan yang lainnya adalah kemampuannya untuk menyesuaikan hidup dengan pelbagai kondisi perairan, dengan variasi makanan yang beragam. Analisis terhadap isi perut gupi yang hidup di Danau Buyan, Bali, menunjukkan bahwa ikan ini terutama memakan zooplankton yang melimpah di sana. Sementara gupi yang hidup di Danau Bratan dan Batur kebanyakan mengandalkan bahan-bahan organik yang berada di dasar danau. 4. Gupi bahkan dapat hidup pada perairan dengan salinitas tinggi air asin, hingga 150% salinitas normal air laut. 5. Suadakar adalah ikan asli Amerika Tengah dan Selatan, menyebar di Cape, Barbados, Trinidad dan Tobago, Guyana, Antillen Belanda, Cape, Virgin, Brasilia, dan Venezuela. 6. Melalui jalur perdagangan dan lain-lain, ikan ini telah dibawa ke berbagai tempat di semua benua di dunia kecuali Antartika, dan kemudian meliar di perairan-perairan bebas. Gupi dimasukkan ke Indonesia sebagai ikan akuarium pada sekitar tahun 1920-an, tetapi kemudian terlepas atau dilepaskan ke perairan bebas. Agaknya ikan ini semula diharapkan dapat membasmi larva nyamuk di alam untuk mengendalikan penyakit malaria, akan tetapi tidak berhasil. Ikan gupi di akuarium dapat mencapai panjang 60 mm, tetapi di alam kebanyakan hanya tumbuh hingga sekitar 35 mm saja,
dan ukuran ini terlalu kecil untuk memangsa jentik-jentik nyamuk. 3. Karena keperidiannya, gupi lekas membiak dan merambah aneka perairan bebas. Pada tahun 1929 tercatat bahwa ikan ini dapat ditemukan di hampir semua kolam dan parit di Jawa Barat. 3. Sekarang ikan ini telah meluas ke pelbagai tempat di Nusantara, dan mungkin telah menjadi ikan yang paling melimpah di Jawa dan Bali. 7. Ikan kecil ini semula ditemukan oleh Robert John Lehmere Guppy di Trinidad pada 1866. Albert C. L. G. Gunther belakangan pada tahun itu juga menamai ikan ini dengan sebutan Girardinus guppy untuk menghormati sang penemu. Namun ternyata ikan ini telah dideskripsi terlebih dulu dengan nama Sapuchilia reticulata oleh Wilhelm Peters pada 1859, sehingga nama Girardinus guppy hanya mendapatkan status sebagai sinonim, junior sinonim. Meski demikian, nama umum guppy, bagi ikan ini telah telanjur tenar dan digunakan di mana-mana. 8. Ikan seribu berkerabat dekat dengan ikan moli Pucilia latipina, ikan moli hitam Pucilia spenops, ikan ekor pedang Siphophorus helleri, serta ikan platis Siphophorus maculatus. Jenis ikan guppy diarsipkan 20230325 di Wayback Machine, yang dapat berkawin silang dengan beberapa jenis moli seperti P. latipina dan P. velifera, yakni guppy jantan dengan moli betina. Namun anak hasil persilangan ini selalu berkelamin jantan dan cenderung mandul. 9. Sementara persilangan dengan Pucilia wingei dapat menghasilkan anak yang subur. Cukup sekian perkenalan mengenai bongkar rahasia ikan guppy. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel Yanum TV sehingga tidak tertinggal video terbaru dari Yanum TV.